Tadi nunggu, tapi nggak naik-naik, angkanya di 87 terus ya. Baik, bagaimana tugas-tugasnya? Sudah sampai manakah? Halo? Halo Pak, kalau dari kelompok Jurais itu sedang mencari lagi Pak dari sumber-sumbernya Pak. Oke, mencari sumber. Ya, Pak. Apalagi Jurais ya. Kan Adek? Sama Pak, masih nyari-nyari sumber gitu kayak Jules gitu. Oke, ya. Baik, jadi mudah-mudahan semuanya tetap aktif ya mengerjakan tugas-tugasnya karena ini akan kembali lagi nanti untuk pengakumulasian nilai. Ini semuanya harus aktif, tidak bisa menyuruh pada orang lain karena ini harus perorangan. Nah, adapun ketua kelas hanya mereka merekap saja siapa bagian siapa. Itu aja ya. Tapi untuk masalah ke lapangan itu sudah jadi tugas masing-masing. Nah, sehubungan dengan sebentar lagi akan UTS karena minggu depan ada UTS, jadi itu juga harus dipersiapkan, ya untuk kelompoknya dan sebagainya. Kenapa? Karena UTS-nya kelompok, tidak individu ya. Jadi kita berbasis kognisi, tetapi basisnya adalah produk. Dan itu harus disiapkan. Nah, sehubungan dengan pertemuan hari ini luar biasa, 2 kelas bisa digabung ya. Dan saya berharap nanti kelas-kelas yang lain juga mau digabung-gabung, biar saya tidak terlalu panjang waktunya ya. Artinya sampai sore, karena kalau sore kasihan yang paling sore. Karena sinyal di saya kurang baik kalau sore itu. Nah, kita akan berdiskusi tentang konstitusi. Sesuatu yang setiap tahun Anda pelajari saat di SMA. Bahkan di SMP sudah sangat molotok mungkin ya, apa itu yang namanya konstitusi. Awas jangan diganti sama pros ya, cukup kons. Kons saja, jangan pros. Karena kalau pros beda maknanya ya. Meskipun dalam sisi pembuatan aturan juga banyak pros yang memang melakukan itu hanya untuk pemenuhan nafsu pribadi, terutama untuk mendapatkan uang. Ya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dia ingin hidup dalam keteraturan dan ingin diatur. Namun manusia yang paling sederhana, dia akan lebih senang mengikuti aturan yang dia buat sendiri ketimbang mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lain atau negara. Apakah betul keadaannya seperti itu? Kita lihat seorang perempuan, dia membuat aturan. Saat menggunakan kerudungnya pun dia membuat aturan. Bagaimana membuat kerudung itu preposisi, dia membuat aturan, oh tidak perlu menggunakan penggaris dan lain sebagainya. Cukup meniupnya ke atas. Kan begitu. Betul ya? Yang merasa langsung tertawa karena sering tiap hari seperti itu. Kalau dulu ada seperti plastik nikah ya yang ditempel cuma biar bulat, tapi kali ini orang itu senang yang seperti ini bentuknya. Jadi dia harus ditiup. Karena itu aturan yang dia buat sendiri. Ada juga yang gak mau ribet sehari-harinya, cukup ajalah kerudung geblus. Lebih praktis, tidak usah pakai jarum tusuk dan lain sebagainya. Tahu jarum tusuk ya yang suka disimpan di sini nih, sama tenggorokannya sekalian padahal. Ya, ada apa ini? Mohon maaf, baru juga masuk udah nge-lag lagi. Nah, jadi itu aturan yang dibuat sesimpel mungkin. Ada juga perempuan, mohon maaf ya, karena perempuan banyak aturan hidupnya. Makanya saya sedang mencontohkan perempuan. Perempuan kalau mau dandan, dia pun buat aturan. Dan aturannya itu luar biasa.
ketat sekali. Ketika dandan, hal yang pertama harus dilakukan adalah menggunakan pelembab. Diamplas kanan kiri ya sampai rapi, sudah tidak ada kotoran lagi. Kalau sudah tidak ada kotoran, baru dia akan menggunakan bedak sebagai dempul ya, biar harus rapi dan lain sebagainya. Sudah seperti itu, dia kemudian menggunakan blush on, eyeliner dan lain sebagainya sampai lipstick tidak lupa. Karena kalau dia menggunakan semua kebutuhan untuk dandan, untuk make up, tidak menggunakan bedak, pasti ada yang kurang. Coba perempuan, semua dandanan yang sudah nempel tapi tanpa bedak disebutnya apa? Ayo perempuan, laki-laki mah nggak mungkin tahu, perempuan yang tahu. Ayo, masa ini dari 91 orang nggak ada yang mau jawab? Semua lengkap tanpa bedak, apa yang disebutkan pada perempuan itu? Halo, halo. Oh, tidak ada yang jawab ini. Jadi gimana? Iya, Pak. Coba perempuan kalau dandan, semuanya lengkap tapi tanpa bedak, disebutnya apa? Tiffany. Nggak tahu, Pak. Coba apa, Tiffany? Ulangi. Kalau perempuan dandan nggak pakai bedak, Pak. Disebutnya bukan dandan, Pak. Nggak Iya. tahu, Pak. Disebutnya hinyai. Iya. Karena dia masih mengeluarkan keringat dan lain sebagainya sehingga wajahnya masih berminyak. Kemudian kalau semua dandanan lengkap tanpa lipstik apa? Sepak, Pak. Sepak. Tuh kan Tiffany tahu. Sepak ya. Nah, itulah aturan yang dibuat oleh manusia. Bahkan hari ini perempuan berlomba-lomba untuk memutihkan wajah. Kenapa? Karena ada aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Orang lain mah hanya menawarkan ya. Katanya cantik itu harus seperti orang Korea, ya, harus seperti orang Jepang. Maka orang lomba-lomba untuk memutihkan wajah, tapi dia lupa tangan dan kakinya tidak putih. Ini kan fenomena. Ini fenomena yang harus kita lakukan, bahwa ternyata hidup kita itu senang diatur ya. Dengan televisi aja diatur. Tapi ketika itu berhubungan dengan sesuatu yang formal, sesuatu yang sifatnya mengikat setiap orang, kita tidak senang diatur. Yang paling simpel, yang paling sederhana kita bisa lihat di lalu lintas. Ada letter P coret, tapi di bawahnya tempat parkir angkot. Ada letter S coret, tapi di sana justru jadi tempat parkir. Tempat pemberhentian orang. Dan inilah kelucuan-kelucuan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Betapa kita tidak mau diatur. Tapi kita senang mengatur diri sendiri. Padahal yang namanya konstitusi itu mengatur bukan untuk sesuatu yang bersifat pribadi. Tapi sifatnya umum. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kepentingan, punya keinginan. Betul tidak? Siapa yang tidak punya keinginan di sini? Ada di sini yang tidak punya keinginan? Kalau tidak ada, oh berarti semuanya punya keinginan ya. Nah kalau tidak punya keinginan, mah semuanya pasti sudah mati. Karena hanya keinginanlah yang bisa menuntun Anda untuk masih tetap hidup. Itulah motivasi satu-satunya. Kalau tidak, ya Anda kuliah pasti punya keinginan. Keinginannya apa? Anda kuliah.
Coba tanya, Anda kuliah keinginannya apa? Aduh ini Biar udah jadi orang terpelajar, Pak. oh, itu mah apa lip service saja ya biasanya biar mendapatkan pendidikan yang bagus itu hanya angan-angan saja karena ketika kuliah dia sudah tidak fokus ke sana. Fokusnya apa tuh? Cita-cita yang ada dalam hati Anda sendiri sebetulnya. Coba tanyakan pada diri Anda yang sesungguhnya apa. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan dan penghidupan, yaitu pekerjaan. Ya, karena orang juga kalau di luar sana kan pedes tuh komennya, cuma kuliah tinggi-tinggi juga kalau nggak punya kerjaan, kan begitu. Nah, sekarang juga orang-orang yang sukses, yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi kan nyinyirnya begitu. Ngapain kuliah jauh-jauh? Nggak bisa kaya, kan begitu. Orang berpikirnya begitu. Padahal orang yang berpendidikan itu tujuannya bukan jadi kaya, tapi jadi orang yang bijak, orang yang bajik. Ya, dalam memutuskan perkara dia tidak gerasa gerusu, kemudian hidupnya tertata, segala sesuatunya itu penuh dengan pertimbangan. Kata-katanya penuh dengan kearifan. Ya, yang disampaikannya itu menyejukkan. Yang disampaikannya itu memberikan informasi yang berguna. Bukan sebaliknya. Maka ketika Anda ada dalam bagian itu, sebagai kaum akademisi, maka kata-kata Anda harus sudah tertata. Karena dalam konstitusi itu bukan hanya berbicara masalah aturan yang tertulis, tetapi pun yang tidak tertulis. Nilai dan norma itu sebagai aturan yang tidak tertulis. Betul tidak? Tertulis apa tidak nilai norma itu? Tapi itu berlaku. Apalagi orang Sunda. Bicara ke sesama seperti apa. Orang yang lebih tua bagaimana. Ke yang lebih muda seperti apa. Itu sudah ada aturannya. Walaupun pada praktiknya banyak orang yang tidak paham tentang undak-unduk usak-usuk bahasa ya untuk bahasa Sunda. Ini terjadi. Dan itulah aturan. Jadi kita itu hidup penuh dengan aturan tanpa ada satu hal pun dimulai dari keluarga. Coba aja Jureis jam segini masih tidur. Kalau jam segini Jureis masih tidur, orang tua pasti bawa air. Bangun. Karena aturannya harus bergerak pagi-pagi itu. Pak, bagaimana kalau kerjaannya terbalik? Ya itu mah kan beda konsekuensi kalau seperti itu. Misalkan maaf ya ada yang pedagangnya misalkan dari jam 9 malam sampai subuh ya beda lagi. Dia pasti tidur pagi-pagi untuk mendapatkan atau mengistirahatkan tubuhnya dulu. Tapi bagi yang tidurnya malam, pagi-pagi itu harus bergerak. Itu konsekuensi. Dan nanti Anda akan rasakan ketika nanti Anda betul-betul luring. Hari ini mah Anda daring ya, hatinya ada di kampus, tapi jiwanya terbelenggu di dalam kamar sendiri. Hari ini itu kan aturan, ya. Tapi nanti ketika Anda luring, berbulan-bulan tidak ketemu orang tua, kemudian pas mudik 4 bulan sekali, apa saya pulang? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ganti dulu wifi-nya nih. Jadi kalau Anda nanti pulang 4 bulan sekali, bilang ke orang tuanya, "Ma, Pa, saya pulang." Biasanya aturan yang dibuat itu adalah hanya seminggu Anda di nah, karena Anda belum merasakan ya, tapi nanti akan merasakan. Hanya 1 minggu Anda diperlakukan bak raja dan permaisuri. Ah, mau apa? Neng mau apa? Nanti ibu buatkan.
Nanti Ibu carikan. Biasanya kalau Ibu seperti itu. Tapi kalau sudah 1 minggu, Anda masih jadi kaum berbahan, seperti ikan duyung, ya, sambil nonton televisi, sambil makan-makan. Wah, itu langsung, ini bosen Ibu teh ya, lihat kamu teh rebahan terus. Nah, itu nanti akan mulai muncul seperti itu. Itulah yang namanya konstitusi yang tidak tertulis dari dalam keluarga. Bahkan sejak SD, sejak TK kita diajarkan. Bangun tidur, coba. Ayo, siapa yang tahu lagu ini? Bangun tidur. Tidur dulu. Oh, tidur lagi, Adek. Gimana, Adek, bangun tidur lagi? Nanti matanya lumutan kalau tidur terus ya. Coba. Bangun tidur. Terus mandi. Aku terus mandi. Terus? Tidak lupa menggosok gigi. Gak lupa menggosok gigi. Terus? Habis mandi ku tolong ibu. Habis mandi ku tolong ibu. Apa? Membersihkan tempat. Membersihkan tempat tidurku. Itu aturan. Karena hari ini untuk melihat jiwa kepemimpinan seorang laki-laki, ya, itu dilihat dari tempat tidurnya. Coba Anda kalau bangun tidur langsung beres-beres atau tidak? Itu aturan. Ya, walaupun pada prakteknya kan beda. Bangun tidurku buka handphone. Sudah itu ku buka lagi. Sudah itu ya buka lagi. Akhirnya terus saya buka-buka lagi ya. Buka handphone terus. Kan begitu hari ini nyanyinya. Nah, karena memang 30% bahkan 60% remaja saat ini ketika membuka mata yang dicari bukan apa-apa ya handphone. Itu kan aturan yang kita buat sendiri ya. Mohon maaf tadi keluar dulu batuk ya. Nah itu. Jadi kita sehari-hari memang seperti itu aturannya. Itu baru dari keluarga. Dan banyak lagi aturan di keluarga. Nanti kalau dari Sunda, laki-laki ketemu perempuan orang Jawa, nanti ada aturan lagi yang tidak tertulis. Nggak boleh nikah laki-laki Sunda dengan perempuan Jawa. Oh, kan banyak tuh. Itu aturan tidak tertulis. Ya, Tegar ya? Benar nggak Tegar? Yang Iya benar, Pak, Tegar. bener. Tegar orang mana? Sunda Pak. Oh, Sunda. Tegar nggak boleh ketemu sama orang Jawa. Tapi itu aturan yang tidak tertulis. Padahal mau nikah mau urusan jodoh mah siapa saja. Yang penting mah dapat setia dan membuat bahagia. Udah titik di sana. Tapi kan nggak bisa. Ada aturan yang tidak tertulis. Belum lagi di masyarakat. Kalau lewat seseorang itu harus permisi dan lain sebagainya. Kalau tidak dibilangnya ayang. Ya, belum lagi urusan negara. Wah, banyak sekali. Maka hidup kita itu tidak jauh dari aturan. Dari mana taunya laki-laki itu rambutnya harus pendek? Perempuan rambutnya harus panjang. Sampai dibilang perempuan itu punya mahkota yang tidak berwarna emas, tapi mahkota yang berwarna hitam. Ya, makanya zaman dulu ibu-ibu pejabat itu rambutnya itu kayak Syahrini dulu ya, kayak badai seperti itu. Seperti ombak dan lain sebagainya. Karena orang berpikir ya itulah ya, keindahan. Hari ini perempuan yang tidak berhijab, rambutnya itu di ujungnya itu agak sedikit gimana gitu ya. Nah itu aturan yang kita buat sendiri. Ini banyak. Belum lagi kehidupan yang hari ini kita lihat dari mulai penggunaan teknologi dan lain sebagainya, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Kemarin saya dapat WA ini ya, WA teror. Katanya kamu sudah masuk melalui laman web yang kami buat dan kamu harus bayar $1.790. Kalau tidak nanti
email kamu akan diserang pakai virus Trojan. Kapan saya buka-buka web yang aneh-aneh gitu. Perasaan saya mau bukanya juga Spada ya. MySAPBKN gitu yang paling kalau My Sister dan lain sebagainya hanya yang berhubungan dengan administrasi saja. Sisanya paling YouTube gitu saya itu. Nah, udah dihapus saja. Karena memang hari ini begitu. Ya, banyak aturan sekali. Anda buka handphone saja sekarang nggak boleh ngancam-ngancam orang, neror-neror orang. Semuanya ada aturan sedemikian rupa. Maka inilah yang dinamakan dengan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial itu penuh dengan aturan. Siapa yang tidak mau jadi manusia, silahkan langgar aturan tersebut. Tapi nanti dijamin Anda akan merasakan kerugian. Karena bukan free yang Anda dapatkan, tetapi penyiksaan yang Anda dapatkan. Itulah manusia hari ini. Maka konteks konstitusi dalam pemahaman kewarganegaraan bukan hanya pemahaman sebagai jelmaan dari aturan yang mengejawantahkan Pancasila, tetapi juga Anda harus pahami dalam kehidupan praktis bahwa setiap hal dalam kehidupan itu sudah diatur biar kita menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Meskipun prosesnya jadi bingung hari ini ya, ada seorang ibu-ibu dikeroyok oleh preman, lapor ke polisi, ibu-ibunya jadi tersangka. Itu jadi yang ramai hari ini. Ya, tapi pagi tadi ketika saya jadi supir taksi online dulu ya, kemudian saya kalau pagi-pagi jadi supir taksi dulu, saya mendengarkan berita yang paling menyedihkan. Di USU Universitas Sumatera Utara didapatkanlah segerombol mahasiswa yang berpesta menggunakan sabu. Ya, bukan makan sabu-sabu, kalau itu mah sarapan bubur ya. Kalau ini mah sabu, benar-benar sabu, tapi sabunya bukan berbentuk ini. Ganja, bukan sabu, ganja. Cimeng katanya, ngegele. Jadi sudah sedemikian rupa. Dan tadi dibahas betul. Sekarang universitas sedang diminta untuk bertindak keras, bertindak tegas kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Tapi tidak susah. Selama masih hisap itu ada, susah membedakan mana yang bebas dari ganja dan tidak. Inilah aturan yang terjadi pada manusia ya. Makanya sebagian kalangan di agama saya mengatakan bahwa merokok itu haram. Kenapa? Karena memang mungkin saja akan mendekat pada sesuatu yang berbuat menzalimi diri sendiri, itu menggunakan ganja. Wah, luar biasa. Aturannya memang simpel hari ini. Kalau Anda terkena ganja dan sabu, Anda tinggal bilang saja bahwa saya pengguna dan nanti akan diberikan perawatan. Tapi bagi mereka yang menyebarkan, itu yang mereka yang akan mendapatkan ganjaran yang lebih berat, bisa sampai pada hukuman mati. Tapi apapun sebutannya, jangan pernah mendekati itu. Karena negara sudah mengatur sedemikian rupa, biar Anda bisa hidup dengan nikmati hidup itu. Dan bukan menggunakan obat-obatan untuk fun. Tapi ya itulah yang terjadi. Baik, ada yang bertanyakan teman-teman? Masa nih, kelasnya udah banyak, kalau tidak ada yang bertanya, masa iya sih sudah 92 orang tidak ada yang bertanya. Coba. Halo Pak, Assalamualaikum. Enggak, Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Ya, Mungkin ini lebih ke berdiskusi kali ya. Ya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini mungkin agak ramai juga ya masalah ini di luar negeri sih Pak. Kan Bapak barusan membahas aturan-aturan yang mengenai kehidupan manusia seperti itu dan lainnya. Kan sekarang lagi maraknya di China ya, khususnya yang sistem sosial kredit itu. Jadi beberapa orang itu mempunyai skor tertentu supaya diatur gitu perilakunya bagaimana. Jika kredit skor itu tinggi, maka dia mendapatkan manfaat. Jika skornya rendah, dia dibatasi aksesnya di publik. Seperti itu mungkin Pak singkatnya. Jadi bagaimana pendapat Bapak menurut itu? Iya. Dan
bagaimana jika diterapkan di Indonesia, tapi naudzubillah semoga tidak. Iya, tapi itu pernah dilakukan loh di salah satu sekolah. Adit, di Ranca Ekek pernah ada yang seperti itu. Jadi siswa itu punya poin yang kalau dia selama setahun menghabiskan poin itu, nanti dia bisa di DO. Ada yang pernah seperti itu. Tapi positifnya kita diatur menjadi warga negara yang disiplin. Tapi negatifnya kita diperlakukan sebagai robot. Ya, kayak Ya, robot yang tidak punya perasaan. Oke. Nah, itu pernah terjadi dan memang pasti tidak sesuai dengan manusia karena manusia itu tadi ingin punya sifat bebas ya. Nah, tapi kalau itu dilakukan bisa karena tahu ketika Singapura berpisah dari Malaysia, Singapura itu bukan negara yang berpendidikan. Bahkan sumber daya alamnya mereka tidak punya. Ya, tapi dengan ancaman-ancaman seperti itu, perilaku-perilaku seperti itu, aturan-aturan seperti itu, Singapura bisa berhasil mengalahkan negara-negara yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena manusianya sudah berubah cara berpikirnya. Mungkin dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak bisa yang positif dari aturan tersebut. Hanya saja tadi, memang dari segi manusia itu sangat tidak manusiawi. Karena manusia itu tidak ditentukan oleh poin tadi ya. Kebaikan itu tidak bisa lahir dari hanya intervensi. Walaupun dalam pendidikan karakter ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama intervensi, ada habituasi. Jadi intervensi ini cara awal. Ya, tapi jadi poinnya yang tidak manusiawi. Karena manusia itu tidak ditentukan oleh poin. Kan itu pernah terjadi dan saya tahu persis karena teman-teman saya sekolah di tempat tersebut. Tapi ya itu hebatnya mereka bisa jadi orang sukses karena benar-benar disiplin. Ya. Walaupun udah hidup dalam ketakutan, takut terlambat nanti kurang 1 poin. Kalau dia melakukan kesalahan hilang 2 poin. Seperti itu Aditya. ya baik Pak, terima kasih atas pendapatnya. Oke, Aditya, mohon maaf. Ini ngelag-ngelag terus ya. Oh ya Pak, tidak apa-apa. Jadi gimana? Tadi tidak terdengar. Oh ya, alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Terima kasih pendapatnya. Mangga, sama-sama. Baik, Dwi Mayang, mangga. Halo Dwi. Wah, kalau sekali lagi saya nyanyi dangdut nih. Halo, halo, halo. Suaranya tidak ada ya? Suaranya putus-putus. Putus-putus tadi. Iya. Jadi ini kembali ke lagunya BBB ya. Adit, putus nyambung, putus nyambung. Memang beginilah kalau yang namanya berbasis daring teh. Yang pertama saya nggak bebasnya apa? Karena tidak bisa berekspresi. Jadi kelihatannya teh lurus jadi manusia teh ya. Karena kalau di kelas itu beda lagi karena ada ekspresi, ada rasa yang dibawa dalam penyampaian. Kalau sekarang gini saja, mau teriak-teriak tetangga takut keganggu. Ya, mau marah-marah nanti dibilangnya orang gila. Ini kenapa sih? Tetangga teh pagi-pagi sudah ngomel aja. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan.
Silakan, ada yang bertanya lagi? Maaf, Kadang tersiksa dengan Bapak. suasana Sudah dengar? sharing itu. Ya, Mangga Dwi Maya. Mohon Pak, aktifkan kamera karena sinyal tidak stabil. Ya, sama. Saya juga sudah tahu. Mungkin mau bertanya tentang tugas tim based project tuh Pak. Kan pertemuan 6 tuh deadline-nya lebih lama dari pertemuan yang 7 ya Pak. Ya. Itu tuh yang pertemuan 6 itu cuman kita nulis nama tim penelitinya aja apa gimana Pak soalnya? Bukan, gini, saya Yang di perpanjang. pertemuan 6. Iya, betul. Saya perpanjang itu. Yang pertama karena ada pada masa pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Jadi Anda mengumpulkan hasil wawancara, hasil dari media cetak, media elektronik, itu dikumpulkan betul-betul. Sebelum nanti Anda membuat sebuah tampilan untuk presentasi dan menyiapkan yel-yel setiap kelompok kecil di kelas masing-masing, di kelompok masing-masing ya. Jadi memang itu sengaja saya berikan panjang 3 minggu. Jadi silakan dimanfaatkan untuk mengumpulkan itu. Meskipun sebetulnya kalau ketua kelas diminta untuk mengumpulkan itu lebih cepat sih, lebih bagus karena bagian siapa mengerjakan apa. Tapi maksud saya di sana ada instrumen yang harus Anda selesaikan, instrumennya instrumen yang pada pertemuan sebelumnya, di mana Anda mencari dan menggali informasi dari masyarakat langsung atau dari berita-berita yang ada. Dan itu harus dijadikan portofolio. Jadi kalau misalkan sudah wawancara satu, simpen. Nanti ketemu lagi sampai sebanyak-banyaknya. Karena itu akan menjadi sebuah informasi yang baik ketika showcase nanti. Begitu, Dwi. Berarti di pertemuan 6 itu cuman baru pengumpulan nama-nama timnya aja, Pak? Iya, nama-nama timnya. Nah, untuk portofolionya mulai di pertemuan 7? 7, iya. Oh, iya. Makasih, Bapak. Nah, waktunya hanya 3 minggu kalau tidak salah ya. Jadi harus betul-betul diefektifkan. Diefisienkan karena waktunya. Oke, ada lagi? Ayo. Silakan, Tiffany. Ya Pak, sebelumnya Pak terdengar suara kami Pak. Ya, jelas. Terima kasih Pak sebelumnya. Bapak kan tadi sekilas baca tentang artikel tentang remisi Pak. Remisi itu kan masa pengurangan hukuman ya Pak terhadap napi gitu. Itu juga termasuk aturan dalam UU, ada aturannya. Nah, terus di artikel itu tuh ada ngebahas KPK tanggapi putusan MK, setiap napi berhak dapat remisi termasuk korupsi. Nah, itu teh kenapa alasannya Pak? Terus Fani juga kurang paham kenapa yang korupsi teh bisa dapat remisi gitu. Terima kasih Pak. Ya, gimana tuh? Kata saya juga dulu pernah bilang ya kalau mau udah jadi anggota DPR RI saja. Yang baik-baik itu baru bisa dibuat sebuah kebijakan. Yang korupsi itu nggak boleh dapat remisi, tapi udah susah. Itu udah bingung kalau sekarang nanya ke saya kenapa dapat remisi, ya itu sudah ketentuan memang hak prerogatif presiden kan boleh memberikan remisi ya seperti itu. Terutama pada hari-hari besar. Tapi ya itu yang sayangnya orang yang sudah tidak layak diberikan itu malah diberikan. Itu juga jadi apa ya? Jadi muncul rasa apa namanya ketidakadilan. Jadi gimana ini pemerintah teh ya? Udah mah nyarinya sulit yang koruptor teh. Dapetinnya juga begitu banyak lika-liku hukum yang harus dilalui. Begitu diputuskan malah sedikit. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah capek gawe teu kapake, ngapain gitu. Buang-buang waktu. Nah, makanya kalau di Cina kan jelas seseorang yang koruptor itu ya sudah dipateni saja. Karena dia akan membawa virus. Dan kita lihat virusnya hari ini. Dan kalau Anda baca berita hari ini kan lucu. Ya. Warga negara yang pendapatannya di atas 5 juta dipotong dan kena pajak lagi. Dan bahkan ada satu artikel yang menurut saya menohok hari ini ya.
akhirnya rakyat juga yang harus membayar utang-utang negara. Ya, sementara yang korupsi diperlakukan bak raja. Anda bayangkan. Bahkan dengan adanya pemecatan anggota KPK itu sudah menjadi alarm. Ya. Oke, sudah jadi alarm. Kemungkinan besar, ini sudah ada prediksinya, kemungkinan besar akan terjadi korupsi yang besar-besaran. Bahkan di Cina kita tahu ada yang korupsinya sampai mencapai 7 triliun. Tiffany, tahu kan yang punya emas di gudangnya itu? Yang emasnya sampai berserakan? Pejabat sebagai wakil apanya? Mungkin kita mah bupati lah ya. Itu korupsinya nggak tanggung-tanggung, 7 triliun. Dan itu di kamarnya itu emasnya sampai berserakan. Coba 7 triliun mau diapain? Nggak tanggung-tanggung korupsinya gitu. Kalau di kita kan korupsinya senyap, potongan-potongan dana, bantuan ya, dan lain sebagainya, itulah yang terjadi. Tapi kembali lagi pada tadi, remisi yaitu hak prerogatif dari presiden. Ya. Tapi kalau kita mau merubah itu, jadilah anggota DPR RI, rubahlah aturan-aturan tentang pemotongan masa tahanan untuk napi. Baru bisa. Karena sulit, kalau saya bilang sulit, kita hanya bermimpi untuk menjadi negara yang baik tanpa ada pergerakan dari orang-orang baik, sulit sekali. Ya, jadi kitalah generasi Anda lah yang memang punya niat yang baik, mungkin akan menghasilkan suatu keberadaban yang lebih baik lagi. Karena menurut filosof Immanuel Kant, beliau bilang sebetulnya tidak ada perilaku yang baik. Yang ada itu adalah niat yang baik. Jadi kita sudah niat baik pun sudah dicatat kebaikannya. Namun sayang kalau hanya ada dalam niat, lebih baik itu diaktualisasikan. Begitu ya, Tiffany. Silakan, Nus Rotina. Iya Pak, sebelumnya suara saya terdengar Pak? Jelas sekali. Oke. Panggil saya Bayan aja Pak. Bayan. Ya. Itu kan kalau dalam lagu Al-Quran mah ada Bayati. Oh iya. Bayani Ya. Ya ini Bayan. Bayani. Ya. Kan kita lagi ngebahas tentang konstitusi ya Pak ya, tentang perundang-undangan. Nah kalau misalkan dari sebelum-sebelumnya pun kan, atau mungkin di sini teman-teman semua sama Bapak juga kan udah tahu lah ya, banyak banget masalah yang terjadilah ya di negara kita ini gitu. Dan bukan masalah yang sepele gitu ya yang terjadi tuh gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri gitu, apakah kekacauan yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini itu tuh dikarenakan kesalahannya tuh terletak pada apanya sih? Apakah konstitusinya atau eksekutornya atau tadi gitu ya pemerintahnya gitu. Kayak gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Sudah dipastikan itu pelaksananya. Sudah dipastikan pelaksananya. Mohon maaf gini saja. Kita saja yang beragama Islam, bukan aturan Islamnya yang salah. Kitanya sendiri yang memaknai itu yang salah. Menjalankan nilai-nilai itu dengan tidak baik. Jadi bukan aturannya, karena aturan dimanapun ideal. Bagi negara liberal mereka punya aturan itu ideal. Bagi negara komunis mereka bikin aturan itu ideal. Tapi pelaksananya yang tidak ideal. Sama seperti Nusratina Bayani punya mimpi. Mimpinya mimpi apa? Tapi ketika mau menggapai mimpi itu melakukannya dengan optimal atau tidak? Coba saya tanya deh secara individu. Bayani punya cita-citanya sebagai apa? Sebelum masuk ke Tekpen. Cita-cita Pak. Ya cita-cita. Cita-cita dulu sih saya pengen jadi influencer sih. Influencer. Wah. Dulu ya. Karena lihat gaji dan lain sebagainya lumayan besar ya. Pak kayak lebih suka aja gitu.
Iya, tapi kan gajinya pun besar. Influencer-influencer itu kan tidak sedikit gajinya ya, karena dia berbasis IT, kemudian apa yang dia lakukannya itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah. Coba saja kan dulu vaksin, influencernya siapa? Ariel Noah sama Raffi Ahmad itu kan dibayar pasti. Nggak akan mudah seperti itu. Tapi coba ketika kita punya cita-cita seperti itu, kita mau kejar atau tidak? Harusnya dikejar. Iya, harusnya siapa yang salah? Cita-citanya atau orang yang punya cita-cita? Kalau cita-citanya tidak terkejar ya berarti orangnya yang kurang Iya, mungkin. itulah makanya sebagus apapun aturan, kalau tidak dilaksanakan, itu hanya semantik saja. Hanya bebegik, tahu kan bebegik ya, banyak. Orang-orangan sawah saja, tidak ada makna undang-undang itu. Selama undang-undang tidak dilaksanakan, selama aturan itu tidak dijalankan, maka itu hanya semantik, hanya orang-orangan sawah saja. Nakut-nakutin saja. Tapi tidak pernah berfungsi. Maka yang paling baik itu adalah aturan sekecil apapun dilaksanakan, maka itu akan jadi aturan yang fungsional. Ya, hidup bersih bukan hanya sebagai slogan, tapi itu diaktualisasikan, maka itu jadi aturan. Contoh hari ini yang dilaksanakan oleh kita bareng-bareng, apa? Makan sehari 3 kali. Kan jadi aturan ya, dan itu diiyakan oleh perut. Kalau makan tidak 3 kali, tidak kenyang. Pokoknya makan terus 3 kali, pagi-pagi, siang, malam. Tapi dalam aturan yang saya baca tidak ada orang yang sehat itu makannya 3 kali sehari. Tapi itu kan aturan bersama hari ini. Pagi-pagi sebelum jam 9 harus sudah sarapan. Maka orang sibuk untuk sarapan pagi-pagi itu. Ada yang tidak sarapan, ketakutan. Aturan yang sudah teraktualisasi. Ya, sama seperti nasihat dokter. Makan obat ini jangan telat. Jangan telat. Yang jangan telatnya itu jadi berfungsi. Kalau telat nanti bisa begini lagi, bisa begini lagi. Padahal yang namanya penyakit itu munculnya dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, semuanya jadi positif. Ya. Karena setengah kesembuhan dari penyakit itu adalah cara berpikir kita. Nah, maka tadi ketika orang punya gagasan hukum itu harus dibuat, sekaligus hukum itu harus dilanggar, maka itu yang kejadiannya ya seperti sekarang. Beramai-ramai anggota DPR RI itu membuat aturan setiap tahun, tapi aturan itu dilanggar kembali. Makanya banyak revisi itu berarti banyak aturan yang masih bisa dilanggar. Itu yang terjadi. Jadi kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Kita punya cita-cita, tapi tidak tercapai, berarti bukan cita-citanya yang salah. Kitanya yang menggapai cita-cita itu yang tidak mampu. Dan saya juga dulu cita-citanya nggak mau jadi dosen. Cita-citanya mau jadi tentara waktu SD, mau jadi tentara ya. Cuman sayangnya waktu kelas 2 ada sekelompok tentara yang habis turun dari gunung. Karena rumah saya itu pas sekali di depan lapangan sepak bola. Kan dibariskan tuh, pas dibariskan saya lihat tentara itu lagi makan ditonjokin perutnya. Karena makannya lambat, ditonjok, dipukul gitu. Akhirnya males saya jadi tentara, gak mau jadi tentara. Batalah niat saya jadi tentara. Dari pas SMP mulai terbayang-bayang, oh saya kayaknya mau nyanyi ikut band ya, udah bikin grup band dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak yang kasus nggak benar diundurkan lagi. Saya harus nyari lagi yang positif. Oh, akhirnya saya masuk band Kepret ya, nasyid, bikin grup nasyid. Ya begitu ramai ke sana, ada panggilan nyanyi sana sini, tapi dipikir-pikir capek juga ya. Akhirnya saya masuk kelas IPS waktu itu. Kelas 3 itu karena penjurusan itu baru kelas 3 kalau angkatan saya. Saya senang dengan akuntansi. Waktu itu cita-cita menggebu-gebu ingin jadi akuntan. Saya harus jadi akuntan karena pegang uangnya banyak miliaran rupiah. Walaupun di akhir perhitungan harus nol kembali. Tapi nggak apa-apa, yang penting senang dulu. Udah positif. Ternyata saya dapat PMDK. PMDK-nya apa? PPKN. Sudahlah, kata saya buat
Buat apa saya ngelamar lagi ke perguruan tinggi yang lain? Nanti sekolah yang mendapatkan dampaknya. Karena saya sudah mengiyakan itu. Masuklah PPKN. Bayangkan, dari tentara, grup band, grup nasyid, sampai pada jadi akuntan, semuanya tidak ada yang dapat. Ya, begitu lulus kuliah, belum punya cita-cita jadi dosen. Udahlah jadi guru yang baik saja. Ngajar, ya. Kemudian tiba-tiba tergoda jadi jadi konsultan, saya ikut konsultan. Ternyata konsultan lebih enak, gajinya lebih gede karena dibayarnya per hari. Ya. Rp1 juta. Jadi saya tergoda untuk masuk konsultan. Jadi 4 tahun saya jadi konsultan. Sampai 2013. 2013 baru ada yang ngebujuk saya. Ayo ngelamar jadi dosen. 2013 masuk, 2014 jadi dosen PNS. Akhirnya terikatlah saya jadi dosen PNS. Dan dulu nggak punya niat seperti ini. Oh, jadi yang tidak baik itu siapa ya? Kita sendiri. Ya. Jadi bagaimanapun bagusnya aturan itu kalau tidak dilaksanakan, ya percuma. Ya, sebagus apapun cita-cita kita kalau tidak kita berlari untuk menggapainya, ya percuma. Punya cita-cita jadi presiden juga hanya mimpi saja. Atau orang yang berangan-angan gitu. Dan itu adalah salah satu penyakit manusia, orang yang suka berangan-angan, suka melamun. Misalkan dulu, Bayani, kalau saja Ariel itu jadi pacar saya, wah itu mah melamun ya, udah tua, nah, jangan, cari saja yang jangan terlalu tua. Kan itu mah cita-cita. Betul tidak? Ya, betul, Pak. Ya, hari ini Bayani tinggal mensyukuri saya di Tekpen, saya harus jadi apa, tinggal itu saja. Begitu juga dengan para anggota yang terhormat di sana. Bukan lagi ukuran mereka untuk melaksanakan itu. Ya. Ya, sayangnya yang diperlihatkan yang negatif-negatif, yang positifnya ada, tapi jarang, sedikit sekali. Ya, begitu, Mbak Yani. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Silakan, Gilbert. Gini Pak, kalau tentang konstitusi negara tuh hal apa sih event yang ramenya tuh tentang yang 1998. Bapak sendiri ada nggak gitu pengalaman tersendiri pada event ini gitu? 1998, saya masih SD, nggak tahu apa-apa. Saya masih kecil. Ya, kerja saya cuma taunya lari-lari di lapangan telanjang bulat kalau lagi hujan-hujanan. Taunya gitu, masih SD mah, karena saya mah di kampung, jadi nggak seperti di kota ya. SD itu sudah harus, dulu mah kelas 5, kelas 6 SD itu masih kayak kekanak-kanakan, makanya saya menikmati betul. Tapi yang saya tahu pergolakannya hanya di ibu kota saja, itu Gilbert ya. Jadi tidak begitu mendalami sih, karena belum merasakan tentang ekonomi gimana rasanya, enggak gitu. Cuman yang saya tahu terjamin saja kehidupan apa, meskipun pendapatan keluarga saya kecil, tapi yang menikmati hidup gitu, bahagia hidup itu, permainan itu luar biasa. Ya, petak umpet, boy-boyan, gatrik, galah, semua permainan itu pernah saya rasakan. Sampai petak umpet itu dari jam 1 siang beres-beres jam 5 sore. Karena saya pulang ke rumah, nggak pernah keluar lagi. Pas keluar rumah itu sudah ganti baju. Akhirnya teman-teman saya yang marah. Sampai seperti itu. Kita menikmati betul. Tapi urusan negara itu kita tidak pernah pikirkan waktu itu, karena yang dipikirkan itu adalah oleh para mahasiswa. Ya, dan saya merasakan hanya itu saja. Jadi
Jarang sekali bangunan bagus, tetapi kita merasa sejahtera. Sejahteranya apa? Karena kebutuhan ekonomi waktu itu tertutupi. Meskipun bajunya nggak banyak seperti zaman sekarang, Anda boleh beli baju kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Kalau zaman dulu bajunya itu lagi, tapi ya kita bahagia gitu. Dulu, tapi jangan disamain sama sekarang ya, beda. Apalagi kalau perempuan kan minimal sehari ganti 3 kali baju. Kalau perempuan sama dengan makan, ganti baju itu sama dengan makan. Kalau dulu enggak, satu untuk semua ya, dari pagi sampai malam itu lagi. Bahkan ngaji pun pakai baju itu lagi nggak jadi masalah. Baju tidur dipakai baju ngaji nggak jadi masalah zaman dulu. Kalau sekarang pakai baju koko dan sebagainya. Hanya dari segi itu. Dari segi keamanan saya juga belum begitu merasakan, tetapi begitu event-event keagamaan sangat dirasakan gitu. Jadi setiap kampung tuh kalau lagi Maulid Nabi sekarang, dari seminggu sebelumnya itu perayaan Maulid Nabi itu ada terus, nggak pernah berhenti. Dari masjid ke masjid itu ada, ya bahkan saya pun ikut acara seperti itu sangat menikmati sekali. Tapi kalau event kenegaraan kita tidak pernah merasakan itu, Gilbert. Ya, jadi saya tidak begitu tahu prosesnya seperti apa. Tahu-tahu ada di televisi Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang bersedih siapa? Yang bersedih negara Indonesia. Kenapa? Karena hari ini kalau saja Presiden Soeharto waktu itu masih ada, maka PKI itu tidak akan pernah berkuasa. Ya, tidak akan pernah ada yang bisa masuk pada jejaring pemerintah. Tidak ada yang bisa masuk pada jejaring TNI dan Polri. Itu karena betul-betul steril. Karena yang saya tahu ketika zaman Soeharto itu orang yang paling ditakuti oleh PKI adalah Soeharto, dan yang paling dibenci oleh PKI itu adalah Soeharto, karena beliau satu-satunya pemimpin dari Angkatan Darat yang mau membubarkan PKI dengan nyata. Karena Soekarno sendiri, kalau Anda nonton di film Jakarta 66, Soekarno tidak pernah membubarkan PKI. Hanya Soeharto lah yang membebaskan PKI. Dan waktu itu kalau saya baca berita-berita memang simpang siur. Tetapi ada dokumen resmi yang itu dimiliki oleh beberapa dosen. Jadi saat 98 itu berkecamuk, yang mahasiswa itu memberikan gambaran bahwa yang melakukan demonstrasi anarki itu bukan sepenuhnya mahasiswa. Tapi saat pagi-pagi itu terjadi, ada beberapa truk yang datang, kemudian dalam truk itu terdapat ratusan bahkan ribuan masyarakat yang melakukan perilaku anarkis. Bahkan pada saat demonstrasi itu terjadi pesta seks di gedung DPR MPR, dan itu terjadi dibicarakan oleh wartawan istana. Dan itu real, artinya yang demonstrasi itu siapa gitu. Yang demonstrasi itu siapa? Tidak sepenuhnya rakyat atau mahasiswa yang paham tentang pelaksanaan demonstrasi itu sendiri, tapi juga ada organisasi lain yang berkepentingan untuk menjatuhkan Indonesia. Karena biar negara Indonesia tidak pernah menjadi negara maju. Kalau negara kita negara maju, maka negara-negara itu takut. Apa yang kurang dari negara kita? Coba, Gilbert. Punya potensi dari segi kemampuan pengetahuan, iya. Karena kita dari sejak SD sampai SMA saja, kita itu pelajarannya pelajaran paket. Maka kelas SMP di Indonesia, tingkat pengetahuannya itu sama persis dengan tingkat SMA di luar negeri. Saking hebatnya Indonesia. Ya. Kemudian sumber daya alam. Siapa lagi yang meragukan negara kita itu negara yang sangat subur makmur? Siapa negara itu? Nggak ada. Negara lain pasti mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat subur makmur. Kita tidak kekurangan sumber daya alam. Makanya caranya adalah hancurkan dulu pemimpinnya, baru rebut kekayaannya. Dan kita lihat hari ini, kemarin ya kalau tidak salah, dulu ada pendapat kalau Freeport itu harus dihilangkan dari bumi Indonesia, tidak boleh lagi berkuasa di bumi Papua, tapi hari ini Freeport itu diberikan lahan baru di Gresik. Coba Gilbert. Ini siapa?
Dan negara kita nggak perlu maju-maju dari segi bangunan, mah sederhana saja. Yang penting cara berpikirnya yang maju. Coba lihat Singapura. Singapura itu nggak punya ada yang rumah pribadi. Semuanya rumah susun. Ya, rusunawa. Jadi kalau pagi-pagi itu banyak bendera. Benderanya itu bukan bendera negara, tapi bendera yang terbuat dari baju dan celana. Sepanjang itu. Itu di Singapura. Jadi pagi-pagi itu banyak yang ngegerek bendera, digerek gitu ya. Yang digerek itu bukan benderanya, tapi baju yang kalau lihat filmnya Tom and Jerry mungkin Anda akan lihat bagaimana cara ngejemur orang-orang luar negeri. Seperti itu di Singapura. Jadi nggak ada yang punya rumah pribadi. Dan di Indonesia coba lihat. Jadi alam itu rusak oleh kita sendiri. Dulu nggak begitu. Kemudian petani tidak dihargai. Dulu ketika tahun 98, sebelum 98 justru petanilah yang sangat-sangat dihargai. Di Jepang hari ini orang sangat bangga menjadi petani. Di Indonesia nggak ada yang bangga jadi petani. Bahkan di Jepang itu bangunan-bangunannya itu di bawahnya mereka sampai membuat pencahayaan yang dimiripkan dengan matahari biar tanaman-tanamannya itu bagus. Ya kita boro-boro mikir ke itu. Nah, jadi beda sekali cara berpikir. Ya. Tapi dari segi pengalaman waktu itu saya belum tahu Gilbert karena masih kecil. Kelas 5-an lah waktu itu kalau tidak salah. Oke, silakan Judes. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Pak? Ya, jelas. Nah, Sejelas izin bertanya, jembatan ya. izin bertanya Pak mengenai yang materi yang Bapak kirim kemarin di Spada. Nah, itu kan pada zaman dahulu beberapa raja, banyakkan malah gitu kan. Mereka tuh bersifat absolut dan menerapkan sistem monarki gitu Pak. Nah, alasan terkuat mereka tuh menerapkan sistem monarki itu apa gitu Pak? Ya, dari kata-kata awal yang membuat saya tertarik pada zaman dahulu kayak lagu kayak film ini ya, film Malaysia ya, pada zaman dahulu. Baik, kenapa raja itu harus absolut? Karena dia simbol kekuasaan. Ya, simbol kekuasaan yang ketika dia tidak berkuasa, maka dia akan dikuasai. Karena raja itu bukan hanya simbol kekuasaan, tapi kekuatan. Maka seberapa kuat pun orang-orang yang ada di bawahnya, tetap saja menghamba pada raja tersebut. Makanya film-film di Indonesia, rata-rata raja-rajanya itu bukan hanya memiliki kekayaan, tetapi memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Contohnya Angling Dharma, ya, yang beberapa pekan kemarin sempat ramai ada raja keturunan Angling Dharma. Angling Dharma itu satu raja yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh cara apapun. Bahkan penjelmaan siluman saja yang menjadi naga saja beliau berhasil kalahkan. Itu kan gambarannya. Artinya di sana sudah terjadi penaklukan sifat kebinatangan dan lain sebagainya. Bahkan dia disimbolkan sebagai sumber dari sumber segala kekuatan. Makanya raja harus disimbolkan dengan titah Tuhan. Ada teori seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh raja itu sama seperti dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu dalam teori negaranya. Jadi ya harus seperti itu. Kalau tidak, maka dia tidak akan dihormati. Dia tidak akan menjadi simbol kekuatan tersebut. Kalau sudah seperti itu, maka negara bisa hancur. Nah, makanya yang dikenal itu, seberapa bagus pun prajurit, pasti yang akan dikenal itu adalah rajanya. Ya, karena semua prestasi itu akan diklaim oleh rajanya masing-masing. Jadi memang begitu polanya. Sama seperti hari ini, maju mundurnya suatu negara itu akan bergantung pada kepemimpinan suatu negara tersebut. Suksesnya akan kena presiden, buruknya juga akan kena presiden, walaupun presiden tidak pernah melakukan itu. Karena dia Oke, mulai gua ya. Jadi itu, jadi memang harus seperti itulah simbol. Coba lihat kalau di Cina beda lagi. Di Cina beda lagi. Jadi raja itu sumber
kebenaran kalau di Cina ya. Jadi apa yang dikatakan Allah itu kan sama seperti perintah dewa. Sebetulnya teorinya sama-sama saja, cuman penjemahannya berbeda karena rata-rata film Cina menggambarkan raja itu tidak bisa apa-apa. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Kalau raja itu harus selain sebagai sumber kebenaran, dia juga harus menjadi sumber kekuatan. Maka dia harus lebih jago daripada yang lain. Itu bedanya Jures. Oke, silakan Isan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana pendapat Bapak tentang konstitusi di negara ini? Apakah menurut Bapak kokoh atau tidak? Nah, kemudian bagaimana juga menurut Bapak cara kinerja lembaga konstitusi di negara ini gitu? Ya, apakah sudah kokoh konstitusi kita ya? Belum ya, makanya kita masuk pada jajaran konstitusi fleksibel. Namun yang saya selalu pahami, cinta pertama itu begitu menggoda. Kenapa? Karena ternyata diimplementasikan di Indonesia. Kita tahu bahwa konstitusi kita itu pernah berganti dengan dua cara. Yang pertama Eropa kontinental, ya, dari Undang-Undang 45 berubah ke RIS, dari RIS ke UUDS, dari UUDS pindah lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Artinya dia dirubah total dari suatu konstitusi ke konstitusi yang lain. Kemudian dia berubah lagi pada tahun 99 sampai 2002 dengan cara Anglo-Saxon, merubah hanya sebagian kecil saja. Itu memberikan simbol bahwa konstitusi kita itu belumlah dikatakan sempurna, artinya ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Namun dari dua kejadian tersebut kita bisa lihat dari Eropa kontinental, dari RIS, dari Undang-Undang Dasar 45 ke RIS, kemudian ke UUDS, kembali lagi ke Undang-Undang 45, cinta pertama lagi. Sekarang begitu dia di amandemen 1, 2, 3, 4 dengan cara Anglo-Saxon, hari ini kalau Anda lihat banyak sekali orang yang ingin dan berharap kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Artinya di sana ada hal yang meskipun harus menyesuaikan dengan keadaan, tetapi dalam pemikiran yang hanya dibuat satu malam itu, ya, undang-undang itu kan dibuatnya satu malam, tapi sudah mencakup kebutuhan untuk masa depan. Jadi sudah sangat bagus waktu itu. Hanya saja yang memang harus dikoreksi itu adalah masa kepemimpinan presiden. Karena terlampau lama. Tapi itu juga tergantung pada pemerintah yang menafsirkan. Lantas gimana kinerja pelindung dari konstitusi ini? Kita kenal dengan MK. MK ini baru ada tahun 98-99 saat banyak berkecamuk aturan yang selalu bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka perlulah disusun ini karena melihat dari Perancis waktu itu. Yang saya tahu Pak Profesor Jimli Asidiki waktu itu ketua pertama MK. Apakah beliau sudah bagus? Ya bagus, tapi kan lama-kelamaan MK itu menjadi alat politik juga. Alat politik. Contohnya ketika masa pemilihan presiden kemarin, MK begitu cepat memutuskan sebuah perkara sehingga putusan MA tidak menjadi pertimbangan. Nah, karena waktu itu putusan MA yang dikeluarkan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum. Dan itu ini jadi alat politik juga. Bukan sesuatu yang memang independen, tapi jadi sesuatu yang memihak, dan itu menjadi sebuah kekacauan cara berpikir kita tentang konstitusi. Dan kan hari ini kita lihat dengan konstitusi yang fleksibel ketimbang masa Orde Baru. Masa Orde Baru setiap orang di negara ini yang kuliah, yang sekolah pasti bisa menghafal, pasti paham betul isi dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, Ihsan coba saya tanya ke saudara-saudara Ihsan yang kuliah pada zaman-zaman Orde Baru, mereka wajib menghafal pasal 1 sampai 37 Undang-Undang Dasar 45. Tapi hari ini adakah orang yang paham dan yang hafal? Nah, dijamin sedikit sekali karena mereka hanya tahu inti-intinya saja. Karena sekarang itu ada bintang 1 sampai bintang 4. Sama seperti Anda memesan makanan bintang 1 sampai bintang 5. Jadi bingung sekali. Ini perubahan keberapa dan keberapa.
Nah, ini jadi jiwanya sudah hilang. Beda dengan yang rigid. Kalau yang rigid ketika zaman Orde Baru, jiwanya muncul. Kita mengetahui Undang-Undang Dasar 45, kita paham isinya. Meskipun di sana ada penjelasan yang bertolak belakang, tapi kita jiwai itu. Tapi hari ini tidak ada yang bisa menjauhi Undang-Undang Dasar 45. Ya, sama seperti Ihsan, kalau sudah bergonta-ganti pasangan, tidak ada yang bisa menjamin Ihsan untuk setia. Nah, seperti itulah. Jadi mudah berubah berarti tidak pernah menjiwai. Setianya hilang. Gitu, Ihsan. Oke, Dandi silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, kan Aristoteles kan pernah berkata bahwa mengklarifikasi tentang konstitusi baik buruknya negara. Nah, di situ konstitusi yang baik itu di apa monarki, seperti monarki, terus kalau artinya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang, terus di kekuasaan dipegang seseorang untuk kepentingan semua polis. Nah, ada lagi konstitusi yang buruk, yaitu di mana di dalamnya ada oligarki, terus demokratis, miskin. Nah, itu kepentingan untuk diri sendiri. Nah, maksudnya baik buruk di situ itu gimana, Pak? Jadi gini, kalau kita lihat teorinya Polybius, ya, jadi ada lingkaran setan, Dandi. Jadi negara itu akan berputar dan nanti berputar lagi. Kalau sekarang demokrasi itu menurut Aristoteles adalah terakhir dari bentuk negara. Tapi ketika dia menjadi aristokrasi, ya dikuasai oleh warga negara tertentu, maka dia akan kembali lagi kepada kerajaan-kerajaan. Maka kita lihat hasilnya. Warga Yogyakarta akan lebih mendengar instruksi daripada Sultan Hamengkubuwono ketimbang dari presiden. Karena Hamengkubuwono bukan hanya sebagai simbol kekuatan, tapi simbol kebajikan tadi yang seperti disebutkan, ya. Tapi presiden sendiri bukan simbol itu. Ya, makanya konstitusi yang baik itu memang katanya dari oligarki, ya. Bukan oligarki, maaf. Monarki dari kerajaan. Karena di sana pengawasnya jelas. Ya, raja yang menjadi simbolnya. Tapi hari ini demokrasi itu dianggap sebagai wujud yang paling terburuk kalau kata Aristoteles. Kenapa? Karena tadi penyimpangannya luar biasa. Negara ini akan bercerai-berai dengan adanya pembagian kekuasaan oleh aristokrat itu. Ya, tapi tidak ada yang baik, makanya disebut sebagai lingkaran setan menurut Polybius. Karena negara pun nanti akan ada penyimpangannya. Ya, dari monarki nanti ada penyimpangannya, dari demokrasi pun nanti ada penyimpangannya. Nggak ada yang baik. Maka yang baik itu ketika kita tadi bisa melaksanakan nilai-nilai itu secara konsisten dan konsekuen. Semua aturan yang ada, sedikit pun aturan itu bisa dilakukan, maka itulah yang terbaik ketimbang kita banyak aturan tapi tidak dilakukan. Coba Indonesia itu adalah negara yang paling banyak aturan, tapi nggak ada satupun yang benar-benar dilakukan. Maka negaranya kacau balau saja seperti ini. Ya, ini yang harus diluruskan. Harusnya kita pahami dulu, kita laksanakan dulu undang-undang itu dengan konsisten. Ya, terlepas dia tadi dari pandangan Aristoteles apakah dia monarki atau demokrasi. Tapi ya itu kembali lagi. Ya, jadi inilah kata Polybius, karena tidak ada yang sempurna di negara ini. Bentuk apapun pasti ada penyimpangannya. Sesetia apapun pasti ada penyimpangannya. Ya, coba kurang apa lagi pada zaman Soeharto, mau melaksanakan Pancasila dengan konsekuen. Tapi bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu liberalisme, mereka menganggap itu sebuah sesuatu yang bersifat absolut, sesuatu yang bersifat tidak bisa dirubah. Ya, tapi kalau tidak dengan begitu, bagaimana lagi caranya? Toh, hukum itu harus pasti. Hukum itu tidak bisa fleksibel. Kalau hukum itu fleksibel, bahaya. Benar tidak? So, Dandi ketika mengucapkan akad nikah nanti, heg fleksibel, heg. Maaf ya pakai bahasa Sunda, nggak boleh pakai heg sebetulnya.
mengucapkan ikrar di depan penghulu, tapi fleksibel. Nanti atuh boleh nikah satu dan terus lebih banyak daripada yang ditentukan. Tapi kalau itu sesuatu yang rigid, satu ya untuk satu saja, udah selesai masalah. Tidak akan ada lagi percekcokan. Tidak akan ada lagi pertengkaran pendapat tentang akad tersebut. Hari ini saya coba warga negara kita kan dihebohkan dengan masalah Lesti Kejora kan, di mana mau ini demo eta lagi, ngomong itu lagi. Kenapa? Karena merasa ada yang tidak konsisten. Katanya sudah dikasiri, tetapi ada juga akad pada saat peristiwa tersebut. Tapi saya juga nggak tahu ini yang mana yang benar ya. Nah itulah orang. Jadi itu bukan untuk main-mainan janji itu. Dan konstitusi itu adalah janji bernegara. Ya, karena di sana diatur siapa eksekutif, siapa legislatif, siapa yudikatif, dan siapa itu warga negara. Kemudian bagaimana cara mengoperasionalkan negara. Nah, dengan cara seperti itu, sebetulnya tidak ada aturan yang baik. Ya, yang baik itu adalah yang dilaksanakan. Coba saja Inggris lihat oleh Dandi. Inggris adalah negara yang kalau kita masukkan dalam kategori negara tidak punya konstitusi, ya iya, karena tidak terdokumentasi konstitusinya. Tapi kenapa warga negaranya patuh pada raja dan ratu, pada pangeran? Karena itu dijadikan sebagai sumber aturan. Ya, coba Indonesia katanya negara demokrasi dan negara hukum. Masa ada aturan hukum disosialisasikan sampai 2 tahun, sudah 2 tahun tidak dilaksanakan juga dengan baik. Tapi kenapa negara-negara yang berbentuk monarki, Belanda, Inggris, untuk mensosialisasikan aturan itu cukup 1 minggu saja dan itu betul-betul dilaksanakan. Jepang saja coba lihat. Ya, jadi ada benarnya juga kalau kita lihat ke sana kata Aristoteles, monarki itu yang bisa menjamin karena di sana ada simbol keagungan. Siapa? Raja-raja itu. Begitulah Dandi ya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Ya, teman-teman, bagaimana? Ini sudah azan zuhur. Mau dilanjut? Oke, sudah. Safia sudah mulai geleng-geleng kepala. Tidak enak ya. Baik. Kalau begitu, selamat mengerjakan dan tolong dipersiapkan untuk UTS minggu depan. Ya, apakah libur atau tidak? Nah, tidak, karena fleksibel ini Dandi tadi ya, berbahaya. Nah, katanya liburnya tanggal 19, tapi digeser ke tanggal 20. Jadi liburnya yang mana? Kita ambil jalan tengah saja ya. Tanggal 19 dan 20 kita libur. Karena kan maunya begitu gitu. Tapi ya hari ini lagi banyak pertentangan. Ya. Baik, itu mudah-mudahan walaupun nanti ada kepastian tanggal berapa libur, tapi sepada tetap berjalan ya. Karena tidak akan pernah terganggu oleh libur sepadanya. Jadi tanggal 20 nanti tetap saja melaksanakan UTS. UTS-nya tidak individu, berkelompok. Itu yang dapat disampaikan hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan kita bisa dipertemukan lagi di minggu-minggu selanjutnya. Oke. Baik, bila topik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin meninggalkan Zoom meeting ya.